Ya, selamat datang semuanya di Konspirasi, konten inspirasi, sebuah ruang diskusi buat kita berbicara tentang inspirasi. Dan semoga buat teman-teman bisa berguna dan bisa lebih berani lagi untuk berkarya. Oke. Tema kita sekarang adalah cyanotype di era fotografi digital. Mungkin dari beberapa teman sedikit aneh, baru dengar atau memang sudah mengetahui. Jadi di sini kita punya narasumbernya yang udah ahli di bidangnya. Nanti saya perkenalkan. Jadi mungkin awal-awal cetak ini 1842 ya, kira-kira seperti itu ya, mulai cetak fotonya. Ya, udah jelas kita belum ada asal mulanya, di mana era digital sekarang kan semua serba cepat ya teman-teman ya, semua serba cepat, kita ngedit motretnya cepat, kita beli kamera cepat, tinggal gesek atau tinggal ada duit cash tinggal bayar cepat, kita punya kamera, ngedit kita cepat, proses finalnya juga, printingnya juga cepat di like juga kita berharap gitu ya, semua serba cepat. Tapi ternyata dari itu semua ada sebuah proses yang ternyata memang membuat beberapa orang ini mungkin hal yang unik sih saya bilang. Nah, ini melakukan sebuah kreativitas, yaitu kembali lagi ke yang dulu-dulu berupa yang namanya cyanotype, oke. Nah, ini pengaruhnya sekarang yang akan kita ngobrolin di era fotografi digital. Seperti apa? Saya perkenalkan dulu narasumber kita, Pak Ida Bagus Chandrayana, SSN, MSN, Master ya Pak, Master Seni gitu. Saya cukup di SSN aja dulu Pak. Yeah. Saya SSN juga, cuman belum MSN gitu. Ya nggak tahu nanti kapan. Oke Pak, saya beri ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Chandrayana, siapa sih Bapaknya sebenarnya gitu. Ayo. Terima kasih. Selamat sore semua teman-teman sahabat saya, dan selamat sore Mas. Terima kasih atas waktunya, atas diberi kesempatan saya bercerita tentang membagi ilmu tentang cyanotype. Biasanya saya sedikit. Saya nama lengkapnya Ida Bagus Chandrayana. Saya lahir tahun 76. Terus dari tahun 90 itu saya sudah diperkenalkan fotografi. Kebetulan kakak saya ada kerja di Puji Imit Plaza di Kuta sebagai kepala cabang di sana. Jadinya beliau punya studio foto kecil di rumah itu, menerima cuci cetak film kilat, tapi yang hitam putih. Jadi saya disuruh kerja di sana. Jadi kerjaannya di kamar gelap aja, kerjaannya cetak foto orderan yang dipuji seluruh Bali, di Kuta, di Denpasar seperti itu. Ada yang cetak foto hitam putih diambil sama kakak saya yang ngerjain saya seperti itu. Jadi kecintaannya saya sama fotografi itu berawal dari sana, dari cetak film hitam putih seperti itu. Terus berkembang tahun, saya kebetulan di ISI Denpasar, sekarang namanya ISI Bali. Seperti itu di tahun 2002, angkatan pertama saya kuliah di sana. Pertama kali prodi fotografi itu ada di Bali. Dan saya kuliah di sana sampai sekitar tahun 2008 itu saya tamat. Habis itu saya melanjutkan perkuliahannya di ISI Jogja. Nah, itu secara singkat saja mengenai perjalanan saya. Cyanotype, ini sebenarnya biasanya itu saya menjelaskan di depan mahasiswa, tapi sekarang saya menjelaskan di depan teman-teman yang sudah paham dengan fotografi seperti itu. Kalau di ISI itu, di Prodi itu, ini mata kuliah yang paling diminatin. Karena kenapa? Karena
teman-teman yang belajar di sana itu dapat mencoba cetak foto yang zaman dulu seperti itu. Makanya Xenotap ini ada yang bilang adalah all print atau juga ada yang bilang alternatif fotografi, ada juga yang bilang handmade fotografi seperti itu. Kenapa dibilang handmade fotografi? Karena prosesnya dia itu banyak menggunakan tangan. Jadi prosesnya dari pengolesan atau prosesnya penjepitan, prosesnya penyinaran, itu semua tangan yang menggunakan seperti itu. Terus kenapa dibilang alternatif? Ya, ketika di era digital ini adalah bagian dari alternatif media. Jadi tidak hanya foto itu bisa dicetak di kanvas atau paper foto, tapi ini bisa dicetak di apa saja, di kaca, bisa di kain atau di batu pun bisa seperti itu. Ini adalah bagian dari alternatif. Terus kenapa dibilang all fotografi? All fotografi dibilang all fotografi karena ini adalah cetak lama, cetak dulu seperti itu. Ketika zaman era penemuan. Jadi kalau saya bagi fotografi itu bagi 3. Di era penemuan, era film, era digital. Nah sekarang ini adalah kita masuk di era digital. Syukurnya kita masih bisa mempelajari di era penemuan. Seperti itu. Jadi fotografi itu berjalannya, kalau pada saat di era digital berjalannya sangat cepat sekali. Seperti yang tadi bilang, itu fotografi cepat sekali. Saya dulu waktu di zaman film itu saya nggak kepikiran kalau fotografi bakalan ada fotografi digital. Sekarang pun saya tidak kepikiran apakah kedepannya setelah digital ini ada fotografi lain seperti itu. Tapi syukurnya kita bisa menggunakan obat-obatan proses cetak ketika di zaman era penemuan fotografi seperti itu. Makanya ini 3 ini biasanya dibilang oleh orang-orang yang pencipta alternatif dan atau all fotografi. Oke. Stop di situ dulu Pak. Ini biar teman-teman nggak pada bingung nih. Saya pelan-pelan nih ya. Kita bilangnya apa nih? Cyanotype ya. Cyanotype. Berarti ini kita fokusnya di cyan, warna cyan. Iya, betul. Kenapa warna cyan? Karena karakter dari Xenotype ini adalah cyan atau blue, dikenal dengan blueprint seperti itu, makanya disebut dengan Xenotype. Jadinya kalau di zaman dulu itu ini saya ada beberapa nama cetakan di zaman dulu itu ada Andotype, ada Salprint, ada Carbon, ada Simigram, ada Chlorophyll, ada Xenotype. Nah ini masing-masing ini memiliki karakter warna berbeda-beda. Seperti itu. Bisa dicampur nggak? Ya. Bisa dicampur nggak? Kalau dicampur bisa aja. Tapi ya itu warnanya yang aslinya itu tidak mungkin seperti ini. Kalau zaman dulu kalau dulu itu kan belum ada, ketika foto itu ditemukan itu belum ada namanya hitam putih, belum ada, berwarna belum ada. Jadinya ada yang namanya warna coklat, warna coklat itu bersumber dari Salprint, ada yang namanya Andotype itu bisa dari pohon-pohonan bunga-bungaan seperti itu. Ada namanya Carbon itu warnanya hitam seperti itu. Xenotype ini berwarnanya biru seperti itu. Gitu, iya. Tapi kalau dicampur sendiri dengan warna lain, dia pakai sumber warna apa? Cairan kimianya apa warnanya? Kalau bagaimana? Kalau di cyanotype ini sendiri, kalau kita campur mungkin dengan obat-obatan yang lain, warna lain, iya, dia jadinya mungkin tidak akan. Tapi kalau yang saya pernah coba itu, saya cetak di kertas transparan warna biru, warna kuning, warna merah, kita gabungkan jadi satu, itu berwarna jadinya dia. Oke. Iya. Tapi unsur birunya tetap banyak. Iya, ada unsur birunya tetap ada. Jadi sekitar 70%-nya tetap lebih banyak warna. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Oke. Cairannya sendiri, Pak? Iya. Cairannya sendiri namanya apa ini? Cairannya itu ada, kimia. Dan ini.
Kalau Nah. dulu kan kayak proses sablon kan kita memang cari di toko-toko sablon gitu Iya. ya, kimia-kimianya. Kimia-kimianya. Kalau sekarang itu untuk Sinotype itu mudah. Mudahnya kita dapatkan lewat online pun juga bisa kita dapatkan. Kita beli di yang ada keranjang kuning seperti itu, kita bisa beli di Ya sana. kita bisa beli Shopee, Tokopedia. Iya. Bang, di sini sendiri di Bali kita di mana bisa kira-kira ada nggak bocoran tempatnya kita beli di mana? Ya itu saya biasanya kalau itu tuh nyari di isi Jogja. Kebetulan kita di lingkungan isi itu kita biasanya beli yang serbukan. Jadi yang serbukan itu nanti kita beli satu kampus itu, kita karena kita ada komunitasnya, kita sharing seperti itu di sana. Oke. Ya. Ya. Nah ini contoh mungkin yang tadi saya jelaskan. Yang gelap ini yang coklat ini itu adalah salprin seperti itu. Yang di tengah-tengah yang kuning itu Anthoctype, itu yang salprin itu bersumber dari garam, sipolnetat dan garam, air garam itu menghasilkan warna seperti itu. Terus yang di tengah-tengah kuning itu berasal dari bunga yang punya unsur kuning atau unsur merah, apa saja bisa dipakai, itu dipakai sarinya. Terus yang ini chemical gram ini yang berasal dari air sabun, apa saja yang kita bisa gunakan, cuma papernya itu atau medianya itu berasal dari media pabrikan, seperti media yang sudah dioles obat dari pabrik seperti itu. Seperti kita pakai kertas cetak 4R, 3R seperti itu kan kertas pabrikan gitu. Nah ini jenis-jenisnya. Nah masalah kertas itu tadi Pak, mumpung lagi disebut nih, paper yang kita gunakan untuk proses kreasi Sinotype ini ada paper khusus kan? Medianya? Iya. Apa? Jadi untuk medianya ini, untuk Sinotype ini apa saja bisa digunakan? Apa saja? Iya. Yang penting dia pada saat dicuci itu tidak cepat robek, karena pencuciannya itu banyak pakai menggunakan air seperti itu. Jadi kertas koran kita bisa gunakan seperti itu, cuma pada saat pencucian dan pembilasan itu hati-hati saja. Dan kalau saya biasanya menggunakan, kalau yang ini contoh ini menggunakan watercolor. Jadi kertas watercolor yang memang memiliki daya tahan dengan air, ketika dicuci itu tidak mudah sobek dia di sana. Karena dia bertekstur ya. Bertekstur dan memiliki ketebalan. Iya, cukup lumayan. Dia megang warna itu kan dia. Iya, karena itu dia. Oke. Menarik, unik ya teman-teman ya. Artinya sebenarnya sama kayak proses batik kali Pak ya. Iya. Kalau hampir sama dibilang proses kayak batik sih. Kalau batik kan dia sistemnya tempel. Ya, kalau ini enggak dia. Iya. Jadi modelnya kayak press dia, jadinya proses cetaknya ini dibilang itu kontak print. Kalau ada yang tahu kontak print, antara media dengan objek itu nempel jadi satu. Ya. Ketika tempelannya itu semakin dekat dengan media, semakin tajam objeknya. Oke, coba kebayang prosesnya nih. Paper. Oke, papernya dulu, kita tuang cairannya dulu. Iya. Cairan sayan itu tadi ya. Ada berapa cairan yang kita pakai? 2? Ada 2. Ya, 2 ya. Iya. Oke, kita tuangkan cairan dulu, Iya. papernya, tunggu kering mungkin. Iya. Oke, setelah itu baru kita taruh teksturnya. Iya. Yang kita mau press apa, kan gitu ya. Iya. Entah itu, nah ini menyambung ke fotografi digitalnya. Ini di mananya? Yang masuk ke fotografi digital ya, apakah kita membuat filmnya lagi negatifnya berupa slide atau apa positif atau negatif, atau kita print di kertas apa biasanya fotokopi di kertas mica ya teman-teman ya, yang Transparan. kuning itu yang transparan itu kita bisa buat di situ terus kita Iya. press gitu ya, Iya. kita taruh gitu ya. Iya. Oke. Jadi Habis itu baru ditutup lagi, iya. ditutup dengan Jadi prosesnya gini, Pak.
kita itu harus menyediakan dulu beberapa bahannya seperti saya terus. Nah ini printing frame itu yang kaca ini printing frame seperti itu, terus kuas, terus nampan, head dryer, gelas ukurnya ini untuk mengukur campuran kimianya Berapa mili? Iya, berapa mili dia seperti itu. Terus kuasnya untuk mengoleskan obatnya pada media nanti yang kita akan gunakan. Oh, dioles berarti. Dioles, ya. Itu. Dioles. Ada beberapa teknik, ada yang oles, ada yang semprot seperti itu. Oke. Iya. Terus kalau sudah punya ini, kita tinggal siapkan. Nah, ini campuran obatnya. Ini ada obat A dan B. Ada yang pertama itu potasium berisi cyanida seperti itu. Kalau yang mau nyoba kopi cyanida bisa nanti. Baru mau ngomongin teman-teman, hati-hati nyimpan di rumah nih, jangan kayak kasus saya itu lagi air Bisa putih, nanti coba kasih air sedikit putih. aja. Ya, ya, ya. Nah ini campuran A-nya itu Kira obat batuk ternyata bukan, ini bahaya. potasium cyanidanya itu 4 gram. Dia campur dengan Aquades. Aquades itu kita beli di apotek, itu air mineral memang gitu. Itu dicampur dengan 50 mili. Terus yang larutan B itu ada periamonium sinitrat, itu 10 gram dicampur dengan Aquades juga 50 mili. Seperti itu. Botol ini berapa mili, Pak? Kalau yang ini 50 mili seperti itu. Nah ini yang kalau di online itu ada yang Alta. Alta ini yang komunitas di Jakarta, dia menjual yang sudah dicampur seperti itu. Tinggal kita campur aja. Kalau kita sudah punya larutan A dan B, pada saat mau menggunakan ini dicampurkan, A dan B ini dicampur jadi satu. Jadi ketika mau mencampurnya itu 1:1. Jadinya satu, misalnya 10 mili itu larutan A, 10 mili larutan B, seperti itu. Baru jadikan satu, diaduk. Nah, ketika sudah ini diaduk, Jumlah milinya tergantung medianya yang mau kita buat ya. tergantung kita media. Kira. Nah ini Pengolesan. pengolesannya. Pengolesannya jadinya di apa saja medianya, bisa kain, bisa kertas. Kertasnya itu kalau mau bagus hasilnya cari kertasnya yang tebal, terus watercolor itu bagus hasilnya seperti itu. Terus kaca juga bisa, batu, keramik, piring pun juga bisa. Tapi kalau yang tidak ada pori-pori ini, kalau kertas sama kain itu kan ada pori-pori, seperti kaca, seperti keramik itu kan tidak ada pori-pori. Itu perlu campuran untuk perekatnya dia. Jadi ada campurannya tepung maizena itu dicampur, itu diambil. Kalau misalnya larutannya kita bikin 100 mili, jadinya tepung maizena itu sekitar 1 sendok teh itu diambil. Jadi dicampur supaya dia kental. Ketika mengental baru dioleskan. Nah, tahapan pengolesannya pun juga ketika ini dioleskan tidak boleh menggumpal. Jadi kalau kita biasanya kalau ngoles itu kan harus rata semua. Ketika sudah dioleskan sekiranya cukup pada media, kita keringkan dengan hair dryer. Tapi harus benar-benar kering sekali, jangan keringnya itu kalau di kertas itu keringnya itu ada kering bagian atas tapi bagian dalamnya masih basah. Nah, ketika masih basah bagian dalamnya, pada saat penjemuran di sinar matahari itu akan merusakkan negatif yang kita gunakan karena airnya keluar dia. Seperti itu. Jadi keringnya itu harus benar-benar kering sekali. Itu. Nah, untuk membuat untuk mengisi negatif di atas, kita gunakan disinilah digital itu, membuat film dengan menggunakan perangkat komputer. Hasil kameranya itu berasal dari kamera digital, kita foto, jebret, habis itu kita proses pada Photoshop. Kita proses Photoshop dengan caranya seperti ini. Kita masuk ke grayscale, kita rubah dia. Setelah itu hitam putih. Ketika sudah menjadi hitam putih, kita atur kontrasnya, gelap terangnya supaya lebih kelihatan kontras.
karena yang putih itu akan menjadi hitam, yang hitam itu akan menjadi putih seperti itu. Nah, setelah itu Di invert ya. iya diempat. Oke. Gitu. Ya teman-teman udah pada jago semua lah ngedit ya, pada ngerti gitu. Invert udah tahu dong. Oke. Ya, setelah itu ini jadi invertnya seperti ini, jadi penampakan negatifnya. Inilah campur tangannya digital itu bisa. Oh, Iya. Oke, berarti ketika di invert begini, tampilan gambar itulah yang akan kita print Iya, out, betul. ataupun kita press. Seperti Iya. itu. Kita press. Berarti penggunaan di fotografi digitalnya itu di situ ya. Iya, di sana. Kelanjutannya, jadi setelah otomatis kan pemilihan foto nih. Kira-kira foto yang menarik untuk kita buat proses cyanotype ini foto yang seperti apa? Apakah memang yang banyak banyak istilahnya di foto itu banyak objek-objek atau bagaimana, atau memang tekstur yang baik, yang apa gimana? Iya. Foto apa aja yang bisa dipakai? Kalau bisa fotonya itu yang memiliki kontrasnya tinggi, jadi ada highlightnya. Jadi kalau yang pertama itu carilah foto yang hasil fotonya itu dipotret di outdoor dengan sinar matahari seperti itu. Biasanya itu kan ada highlightnya, ada kontrasnya tinggi, terus gelap terangnya itu terlihat. Ya, ketika di hitam putih itu kita bisa lihat, bisa membedakan ini bayangan shadownya seperti ini, gelap terangnya itu seperti ini. Seperti itu. Kalau di fotografi biasanya kalau nggak salah nih, kalau di tekniknya kan nggak tahu kalau di salah satu merek itu kan dipakai high contrast BW gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu akan lebih pekat hitam putihnya. Iya. Ya, antara gelap sama terangnya Iya. maksudnya. Oke, menarik. Setelah itu baru kita proses yang tadi lanjutannya itu untuk di press. Iya. Prosesnya itu Mengeringkannya itu kalau dijemur matahari aja nggak apa-apa. kalau di pengeringan medianya, Pengeringan medianya. ini kan seperti ini. Dan tadi kan pakai hand dryer tuh. Iya. Oh. Ini ketika obat ini sudah dioleskan pada media, berarti media ini sudah sensitif sekali, sensitif dengan cahaya, khususnya cahaya ultraviolet. Kalau cahaya ruangan seperti ini masih bisa, masih aman dia media itu. Obat itu pun tidak bereaksi dia. Tapi ketika obat media ini kita bawa keluar, yang awalnya warna kuning seperti ini, tapi kita bawa keluar, kena sinar matahari sedikit saja dia akan sudah berubah. Berarti obat itu sudah bereaksi, sudah mulai merekam gambar di sana. Seperti itu. Jadi alangkah bagusnya ketika media ini memang mau dibawa keluar, memang benar-benar media ini sudah diisikan negatif atau diisikan objek benda yang akan digambar direkam seperti itu. Proses sablon ya teman-teman. Jadi ketika pemindahan ke screen ya kita jemur seperti itu ya. Jadi yang pernah dari proyek sablon kaos seperti ini. Baik. Oke. Sampai di sini kan setelah jemur jadi, terus kita buka, baru terlihat Gambar. lihat gambar. Ada proses lainnya. Ada. Nah, nanti proses terus seperti ini. Udah asik nih. Jadi penyinarannya seperti ini. Karena kita menggunakan, jadi ada penyinarannya itu bisa menggunakan lampu ultraviolet. Jadi lampu ultraviolet itu kita bikin kotak dengan lampu 40 watt seperti itu, terus kita letakkan senotape-nya yang sudah isi gambar itu di dalam kotak seperti itu, atau secara praktisnya kita menggunakan sinar matahari. Jadi ini proses penjemurannya seperti ini. Jadi gambar itu yang sudah sudah di print di kalkir, kalau ini pakai kalkir. Terus media kertasnya itu sudah dioles dengan obat, lalu dijepit dengan dengan kaca, dan di bawahnya itu dioleskan triplek, dijemur. Nah, waktu penjemurannya itu bisa sampai 15 menit atau 20 menit tergantung sinar matahari. Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu setelah penjepitan
tripleknya itu tripleknya itu di tengah-tengah itu kita bagi dua. Jadi pada saat pembuatan itu bukan triplek utuh kita pakai, tapi tengah-tengahnya bagi dua. Fungsinya apa? Ketika pada saat penjemuran itu kita bisa mengecek gambar itu apakah sudah terekam atau belum. Jadinya kalau kita buka jepitan yang di bagian bawah, misalnya seperti itu, jepitan bagian bawah kita buka, bagian atas masih menjepit kaca dan gambar dan medianya, bagian bawah itu kebuka dia karena tripleknya bagi dua. Jadi kita bisa lihat, bisa intip, oh gambar medianya sudah terekam gambar seperti itu, berarti sudah bisa kita lakukan tahapan selanjutnya. Sudah matang apa? Iya. Oke. Tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya ini pembilasan. Ya, ini pembilasannya itu kita menggunakan air. Kalau bisa air yang mengalir, kita hidupkan air mengalir seperti itu supaya air itu memang benar-benar langsung terbuang, karena ini kan obat-obatan kimia seperti itu, jangan dipakai raupan atau minuman, pakai minum seperti itu. Nah, ketika air itu yang penting warna kuning dari obat yang tadi itu sudah hilang, jadinya yang ada putih dan biru. Nah, untuk mendapatkan birunya lebih pekat, kita bisa pakai campuran obat kembali, yaitu hidrogen peroksida ini. Mungkin ada yang tahu hidrogen ini biasanya pakai untuk bersih luka. Jadi kita campurin aja satu tutup botol hidrogen ini dengan 1 liter air. Jadinya warna Sinotep yang tadi kita pakai itu, atau yang media yang kita oleskan Sinotep itu akan berubah dan akan mengeluarkan warna birunya dan biru pekat seperti itu. Pakai betadine nggak bisa, Pak? Kalau betadine nggak ada, warna kuning ya. Sama-sama luka tapi nggak bisa pakai betadine. Oke. Jangan macam-macam ya teman-teman. Berarti lumayan juga ya bahan-bahannya yang harus kita yang harus gunakan juga lumayan ya. Dua pertama saya itu AB itu, terus nanti ada kualitas kecilnya ya. Terus sampai kalau kita mau lebih kontras lagi ada cairannya. Ada cairannya ya. Oh, berarti tingkat kontrasnya itu bukan lama jemurnya gitu ya? Ya, enggak. Yang mencetak gitu ya, duplikat itu ya. Seperti itu. Nah, ini prosesnya. Kalau yang dari kuning ini proses ketika obat dioleskan pertama seperti itu, warna kuning dia. Habis itu ketika sudah dijemur mungkin waktu 5 menit, ketika selanjutnya 10 menit sudah dia abu-abu, berubah dia dan sampai warna biru. Ini dah warna biru ini adalah warna Sinotep-nya, yaitu cyan, makanya dibilang cyan atau blueprint seperti itu. Itu gradasi proses pencetakan Sinotep seperti itu. Berarti itu udah jadi itu, Pak? Sudah jadi. Vital itu udah jadi, tinggal di frame. Tinggal di frame. Frame-nya pasang di mana biasanya, Pak? Parahnya di sini. Oke, kalau sudah jadi ini, Pak, sebenarnya juga yang kita tunggu ini. Jadi peluang kreatifnya itu dalam sisi bisnisnya itu di mananya? Yang sudah mungkin pacar ngelakuin, gimana? Boleh dong? Kalau di di market seni seperti itu, karena saya beberapa kali mengikuti art fair, terus dan beberapa kali saya men-sold out-kan karya-karya Sinotep seperti itu salah satunya. Jadi karya Sinotep ini sangat diminatin oleh beberapa kolektor-kolektor yang pencinta seni itu. Terus kalau yang untuk bisnis, saya pernah membuat karya Sinotep dalam cetakan untuk keperluan, kebetulan orangnya tahu saya menekuni Sinotep, jadinya dia ingin membuat foto prawedding. Jadi foto praweddingnya itu saya buat Sinotep seperti itu. Itu sudah beberapa kali ya. Ukuran besar. Ukuran besar, ada macam-macam ukuran kecil. Kalau yang besar biasanya nyetak berapa, Pak?
paling besar itu ada yang ukuran andong ada. Ano. Iya. Oke. Jadinya kalkirnya itu besar dia. Iya, Iya. kacanya juga besar. Kacanya juga besar. Tempat dulu jemurnya juga besar. Untuk nampannya juga lumayan besar. Istilahnya gimana? Kalau kita cetak hitam putih itu kan ada ruang gelap, Pak. Nah, ruangannya kan kita harus memadai juga. Nah, kalau misalnya kita melakukan ini, space tempat kita harus gitu ya, di halaman kita juga harus yang penting memadai ya. Yang penting memadai satu, terus kita kalau ini adalah cetak yang paling mudah dalam era 1008 itu, karena dia tidak perlu kamar gelap. Paling mudah. Iya, kamar gelap, ruangan terang seperti ini aja bisa kita gunakan. Tinggal tergantung ukur exposure jemurnya berapa lama. Iya, seperti itu. Ngontrol itunya. Kontrol itunya. Oh, oke. Saya biasanya kalau ada cetakan besar itu di ruang tamu atau di ruangan di ruang rumah itu saya bersihkan perabot-perabotnya, di sana saya pakai cetak, habis itu tinggal jemurnya di halaman. Pernah melakukan cyanotype itu di foto-foto blur nggak, Pak? Foto-foto blur. Belum. Nah, pernah nggak? Yang yang shaking, foto yang model begitu. belum ada ya tantanya. Apakah harus sharp untuk biar kelihatan bentuknya gitu mungkin? Karena kan teman-teman di sini juga rada-rada aneh juga sih, Pak. Jadi punya foto juga pasti kebanyakan gitu, Iya. yang autofocus gitu ya. Jadi Kalau di sini kita mau bikin foto itu sebenarnya foto itu fokus, tapi kita bikin blur supaya kelihatan lebih klasik atau gimana bisa aja. Contohnya nah, dikit sedikit blur deh. sebentar, Pak, saya harus pakai kaca ya ngeliatnya ini. Kalau saya buka aja. Nilainya berapa ini nilainya? Iya. Oh iya. Ini fokus. Ini Bang. Nanti teman-teman bisa lihat ya, digilir ya, mungkin langsung ditawar aja. Ini jadi seperti tadi pertanyaannya itu ini sebenarnya fotonya adalah fokus tajam semua seperti itu, tapi pada saat cetakan itu memang yang punya itu ingin supaya tidak tajam semua. Ada bagian beberapa yang kelihatan tidak tajam atau blur seperti itu. Jadi pada saat mau cetak itu, ini kan sebenarnya dia menggunakan cetaknya pakai akrilik. Jadinya pakai akrilik itu, pakai kalkir, dan pada saat dia ditekan kalkirnya atau ini kita anggap ini kertas watercolor sudah dioles seperti itu, terus ini kalkir atau negatifnya ditempel pada kertas seperti itu. Setelah itu pada saat ditempel pada kertas, nah ini ada bagian yang memang sedikit dibasahkan atau memang basahnya itu tidak terlalu keringnya itu tidak terlalu kering sekali. Jadi pada saat penjemuran kalkir itu menguap, air yang yang ada di media ini menguap mengenai kalkir, jadinya kalkir itu bergelombang. Nah, ketika kalkir itu bergelombang, jadi efeknya yang mana kena kalkir itu daya tekannya bagus, rapat seperti itu, ya itu yang tajam. Dan yang mana yang tidak kena kalkir atau yang jaraknya jauh antara media dengan kalkirnya itu yang akan tidak fokus terlihat seperti itu. Oke. Boleh sambil dulu, Pak. Oke. Kasihan kameranya ini. Menarik. Tapi kalau dengan teknik dari kaca itu diangkat sedikit, mungkin bisa juga membuat dia lebih Tidak fokus dia. tidak fokus ya. Iya, berbeda. Logikanya gitu sama Iya. kayak dia cetak. Wah, oke. Yang tertarik sih sebenarnya aplikasi kedepannya how to ini juga sih yang nggak boleh kita pindahkan, how to sellingnya, apakah gimana cara kita membuat marketnya seperti itu, Pak. Karena kan oke lah, katakanlah teman-teman di sini juga pada motor juga prewedding juga ya gitu ya, mungkin bisa buat seperti itu.
atau kalau misal bagaimana bisa order langsung sama Pak Chan kan bisa sebenarnya. Bisa lah ya kita ya. Kayak gitu. Jadi kalau memang mau berkreasi sendiri kan foto-foto untuk display itu mungkin tidak pengen sesuatu yang berbeda gitu aja ya teman-teman. Dengan kalau kanvas bisa Pak ya? Pakai kanvas bisa? Pakai kanvas bisa. Kanvas bisa? Iya. Kanvas digital atau kanvas apa aja sih kanvas? Apa saja bisa. Apa aja bisa Iya. ya? Mau murah mau mahal juga nggak Iya. masalah ya. Nah ini, Oh ini di kaos? ya ini di kaos. Ini bisa jadinya bisa menggunakan kaos, tapi kaosnya yang warna putih. Kalau warna hitam kan tidak terlihat ya. Iya. Terus ini di daun jati yang sudah kering itu saya oleskan. Terus ini di apa namanya di batu gitu. Nah, Kalau jadi- teman-teman lihat ada di luar ya Pak ya, di sebelah kanan ini kayaknya ada tuh. Iya ada. Iya, itu yang dipotong terus agak dibakar di Iya, dibakar, ya, iya. itu kayak di pinggirannya. Iya. Jadinya ada sudah kelihatan dimensi antara apa namanya ada print di luarnya itu ada gambar, terus di dalamnya juga ada lagi. Oh, menarik. Kalau sudah menyinggung masalah kolektor, nilainya bisa lebih tinggi teman-teman. Bisa lebih tinggi dari foto juga kayak berarti ya. Iya. Jadi ya kalau yang ini saya pakai campuran apa namanya. Nah, kalau yang ini yang namanya xenotype basah. Ada namanya xenotype kering yang tadi saya jelaskan itu ketika proses penjemurannya kering ya, Sudah kering, ya. ya. Tapi kalau yang ini yang merah ini xenotype basah. Jadi pada saat penjemuran itu saya basahkan xenotype-nya campur dengan apa namanya dengan air sabun seperti itu ditambah dengan pewarna untuk mendapatkan warna merah itu berasal dari warna sumba seperti itu. Nah pada penjemurannya itu prosesnya ketika dibasahkan dijemur sampai benar-benar kering. Jadi waktunya ini lebih panjang dibandingkan waktu xenotype kering. Yang Benar, memberikan warna sumba itu tadi di awal atau pada saat proses penjemuran? pada saat proses penjemuran. Oh, itu tadi mungkin yang di awal juga saya penasaran kalau digabungkan dengan warna lain, Bisa. bisa pakai jadi efek-efek warna lain ini Iya. gimana gitu. Jadi better memang kita pakai jadi pakai sumba warna ya, sumba warna pakaian, Bisa, ya, apa saja jadi itu. ya apa makanan gitu Iya. apa ya gitu. Jadi oke itu nanti gimana Pak? Setelah jadi itu kita jemur dulu sebentar, terus kita angkat lagi, kita kasih sumba atau di awal sudah kita kasih sumba warna. Jadinya prosesnya ketika obat itu sudah dioleskan di media, kita keringkan, dan ketika kita mau menempatkan objek yang di atas media itu, Oke. kita basahkan dia. Oh, Ya, kita basahkan. Tapi teknik ini khusus untuk teknik yang fotogram, bukan yang negatif. iya, Ya, kalau yang negatif hancur dan negatif. iya, iya. Ini yang fotogram. Jadinya ketika media itu sudah ditaruh di atas objek itu sudah ditaruh di atas media, lalu kita basahkan, kita isikan warna, terserah warna mau merah atau kuning dicampur jadi satu seperti itu. Habis itu ya tinggal dijemur saja. Oh, Gitu. keren. Oke, teman-teman, ada 1-2 pertanyaan, silakan. Nanti ada vouchernya, mungkin. Silakan, kalau ada yang penasaran lagi mau nanya ke Pak Chandrayana, mumpung di sini. Ayo, boleh. Ada? Silakan. Terima kasih Pak Priwara, saya Arya. Tema kali ini saya angkat di era fotografi digital. Kemudian saya menarik yang lebih terbaru kan kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, hal yang belum kita tahu tekniknya, asalkan kita tahu istilahnya, bahkan kita lihat contohnya sudah bisa direplikasi oleh kecerdasan buatan. Yang mau saya tanyakan adalah gimana caranya membedakan antara sampel yang dia benar-benar dibuat dengan tangan dengan sampel yang itu hasil kecerdasan buatan. Karena kita sama-sama tahu tadi yang dihasilkannya lewat digital juga kan, awalnya nggak Photoshop, kemudian
dicetak ke media gitu. Oke, akhirnya kita bisa cetak di batu gitu. Mungkin kalau batu dengan kertas kita bisa bedakan. Sedangkan kalau sudah sama-sama kertas, apa yang bisa membedakannya secara awam Pak? Dan mungkin secara tingkat tingginya, karena nanti pengaruhnya ke nilai seninya sendiri. Semakin dia unik kan, harganya semakin mahal. Gitu Pak. Terima kasih. Jika ada kesempatan untuk jalan pintas karena tidak digunakan, gimana Pak? Jadi Mohon pencerahan ini. ya, jadi sekarang itu kan apa namanya, saya juga di kampus itu perlu hati-hati sekali ketika mahasiswa itu mengumpul sebuah tugas ya. Kadang-kadang kasih dia tema manusia tiba-tiba, wah ini kok bagus sekali, atau ya perlu kita cek itu apakah cross check apakah memang asli buatnya dia atau tidak, seperti itu. Tapi khususnya kalau yang handmade ini kita bisa lihat dari goresan kuas itu bagaimana, seperti itu. Terus kita juga bisa lihat proses ketika dia mengumpulkan atau menunjukkan sebuah karya. Kita bisa teliti, oh ini kalau dari kertas itu dia masih ada apa namanya bekas-bekas gini obat itu. Kalau misalnya kita baukan itu masih ada bau obat, seperti itu di sana. Nah kalau misalnya, nah seperti ini kan ada warna kuning, hitam, biru, seperti itu. Kalau yang sepia yang coklat ini dia pakai warna, ada campuran teh. Seperti itu. Kalau kita baukan kertasnya memang terasa bau seperti bau teh. Terus yang hitam ini, kalau yang hitam ini berasal dicampur dengan kopi. Yang ini dicampur dengan kopi. Kalau kita buka printnya itu masih terasa kopinya, seperti itu. Kita bisa melihat seperti itu. Di samping kita bisa melihat dari goresan kuas atau goresan apapun yang dipakai spon itu, kita bisa, oh ini benar-benar asli dari handmade atau kerjaan tangan, seperti itu, bukan pengerjaan dari AI atau yang lainnya, seperti itu. Iya. Kalau di AI itu nanti hasil terakhir itu juga pasti akan di print ya Pak. Iya. Kalau di print kan pasti kelihatan rasa printnya itu ya. Kalau misalnya seperti ini kan memang dia teksturnya berbeda, kelihatannya. Iya. Berbeda. Pasti kelihatan berbeda. Terus apakah bau itu tadi akan hilang lama-lama atau enggak? Kalau dia misalnya baunya itu kalau bisa dipres seperti ini kan dia akan bertahan lama. Kalau dia kebuka ini mungkin dia akan cepat hilang. Dipres di frame maksudnya. Iya, masih di frame gitu. Kalau dia baru dia baru dia, iya. Seperti itu. Termasuk bau kimia juga hilang, Iya. kopinya hilang. Iya, gitu ya. seperti itu. Oke. Ada lagi satu teman, silakan. Nanti bocornya di belakang ya. Oke. Ya. Waktu. Oke. Satu lagi Pak. Untuk menjaga konsistensi sebenarnya. Ini kan kita perlu. Ini kan sebuah karya yang sebenarnya yang unik, yang luar biasa dan butuh ketekunan, konsisten yang luar biasa. Dalam hal kita menjaga kualitas hasil kita dalam berkarya, gitu ya. Tapi di share tadi sendiri, apakah gimana caranya untuk menjaga konsistensi itu, ataukah konsistensi justru tidak penting? Maksudnya karena saya lihat ini kan pasti berubah-ubah. Sekarang kalau misalnya kita buat satu karya ini untuk kita buat duplikat yang lain pasti berbeda kan gitu. Nah, untuk menjaga ke depannya juga entah itu sampai ke bisnisnya, sampai ke itu gimana Pak? Ada nggak masukan buat kita? Jadi gimana? ya banyak-banyaklah bereksperimen untuk membuat diri itu penasaran. Jadinya ketika kita membuat sesuatu, bereksperimen, misalnya seperti rumusnya tadi itu A dicampur B jadinya sekian. Mungkin mungkin teman-teman semua punya ide yang lain, A dicampur B atau ditambahin C seperti itu untuk menghasilkan yang beda, seperti itu. Nah ketika ada rasa penasaran itulah
rasa ingin terus ingin mau melakukan itu pasti ada seperti itu jadinya. Oke, ini ya membuat kita penasaran sama kayak di fotografi biasanya memang kita lakukan ketika kita memotret pasti kita penasaran untuk memotret A, B, dan C ya. Dan teman-teman juga pasti sudah mengerti juga ketika kita suka dengan foto satu tidak mungkin kita akan melakukan itu aja, pasti kita akan mencoba ke hal yang lain. Jadi ini sama aja sebenarnya. Iya, Jadi, benar. cuma berulang aja dalam bentuk yang berbeda. Iya. Oke, baik teman-teman, mungkin kita selesaikan. Jadi kita beralih ke acara yang berikutnya. Saya langsung menutup acara talk show ini, ya, konspirasi. Terima kasih sudah bersama kami di konspirasi dan sampai jumpa kemudian di materi-materi diskusi kreatif, konten inspirasi lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih.